Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke turunan fungsi trigonometri, kita akan flashback terlebih dahulu ke materi turunan fungsi saja tanpa ada trigonometri. Nah, di sini ada sebuah fungsi y sama dengan 6x pangkat 5. Maka turunannya itu pangkatnya dikali dengan koefisien. Jadi 6 kali 5 dikali 6 sama dengan 30x, pangkatnya dikurangi 1 jadinya 4. Jadi turunan dari y sama dengan 6x pangkat 5 itu 30x pangkat 4. Kalau sekarang ada sebuah fungsi y sama dengan 2x pangkat 4 plus 4x pangkat 3. Turunan fungsinya jadi bagaimana? Nah, sama saja. Yang pertama, pangkatnya kita kalikan dengan koefisien. 4 dikali 2 sama dengan 8x, pangkatnya dikurangi 1 jadi 3, ditambah dengan sama ini 3 dikali 4 12, x pangkatnya jadi 2 karena dikurangi 1. Nah, kalau sekarang ada fungsi y sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 7. Nah, ini jadi berapa turunannya? Turunannya itu y aksen sama dengan 2 kali 5 10. 10x pangkatnya 1. Nah, di sini kan ada 7. Nah, 7 ini kan sama kayak x pangkat 0. Kalau ada 7 berarti hilang 7-nya kalau diturunkan. Jadi turunannya 10x. Nah, masih ingat kan? Nah, sekarang apa sih turunan fungsi trigonometri itu? Turunan fungsi trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Sekarang kita langsung ya. Nah, di sini kan kalian tahu ya rumus dari turunan y sama dengan sin x itu turunannya itu cos x. Nah, dari mana didapatkan y sama dengan sin x itu turunannya cos x? Nah, kita akan mencari asal usul dari rumus ini. Kita akan mencari asal usulnya. Nah, kita akan mencari turunan dari fx sama dengan sin x. Nah, turunan dari kan di sini ada fx itu kan sama dengan sin x. Sama dengan sin x. Nah, untuk membuktikan ini kita berangkat dari rumus limit, di mana f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h
min fx per h. Nah, ini kita akan berangkat dari sini, dimana limit h mendekati 0 fx plus h, berarti ini fx nya kan sin ya, sin x, jadi sin x plus h min sin x per h, ini kan. Nah, sekarang sin x plus h kalau dijabarkan akan menjadi sin x cos h ditambah cos x sin h min sin x per h. Nah, dari sini kita akan memindahkan yang sin x ini, kita akan memindahkan ke sini. Jadi sin x cos h min sin x baru plus cos x sin h per h. Jadi sin x yang awalnya di sini belakang kita pindahkan di tengah-tengah. Nah, setelah itu ini kan sama-sama di sini sama sini kan sama-sama ada sin x, jadi bisa kita keluarkan sin x kurung cos h min 1 kan gini, bisa kita jadikan gini, plus cos x kali sin h. Nah, ini ya, sini ya. Nah, kan ini jangan lupa per h. Nah, kita akan mengelompokkan sendiri-sendiri. Sini lim h mendekati 0 dari sin x cos h min 1 per h ditambah dengan limit h mendekati 0 dari cos x sin h. Nah, sini. Jadi kita akan mengeluarkan sin x. Sin x limit h mendekati 0 dari cos h min 1 per h ditambah dengan sama ini cos x nya juga dikeluarkan, cos x h mendekati 0 dari sin h. Nah, karena di sini h mendekati 0, maka kita ganti hanya menjadi 0, sehingga akan didapatkan cos 0 1 min 1 0 0 per 0 0 ditambah dengan cos x kali sin h. Sin 0 itu 1. Jadi di sini, dari sini sin x kali 0 kan 0 ditambah cos x kali 1 cos x. Jadi terbukti kalau turunan dari sin x itu cos x. Nah, untuk sekarang yang kedua kita akan membuktikan, kita akan mencari rumus turunan dari cos x. Nah, katanya
katanya lo ya, katanya turunan dari cos X itu min sin X. Nah, mari kita buktikan rumus tersebut. Caranya sama kita membuktikan sin tadi. Kan di sini fx sama dengan cos X. Berarti f aksen itu limit h mendekati 0 lim dari fx plus h dikurangi dengan fx per h. Nah, kita akan ya udah, kita tinggal memasukkan fx-nya. Fx kan cos X. Jadi di sini cos X plus h min cos X per h. Nah, sama saja kayak tadi. Cos X plus h kalau kita jabarkan akan menjadi cos X cos h cos X cos h min sin X sin h sin X sin h dikurangi dengan cos X per h. Nah, kita juga akan memindahkan cos X ini setelah di sini tengah-tengah. Jadi di sini cos X kali cos H dikurangi dengan cos X dikurangi dengan sin X sin H per H. Nah, ini bisa kita kelompokkan kan menjadi limit H mendekati 0 dari cos X cos H min 1 min sin X kali sin H gini per H. Nah, setelah itu kita nanti sendirikan, kita pecah menjadi 2, yaitu yang pertama limit H mendekati 0 dari cos X cos H min 1 per H diambil dengan limit H mendekati 0 dari sin X sin H per H. Selanjutnya kita keluarkan cos X nya. Cos X kali limit H mendekati 0 dari cos H min 1 per H dikurangi dengan, nah yang sini sin X juga kita keluarkan, dikurangi sin X limit H mendekati 0 dari sin H per H. Nah, karena di sini limit H mendekati 0, maka hanya kita ganti dengan 0, sehingga nanti diperoleh ini dikali 0 min sin X, ini kita juga ganti hanya dengan 0, sehingga kita peroleh 1, sehingga cos X dikali 0 itu 0 min sin X dikali 1 sin X, sehingga 0 dikurangi sin X hasilnya adalah min sin X. Jadi turunan dari fx sama
dengan cos X, yaitu f aksen X sama dengan min sin X. Untuk rumus turunan dari tan X itu juga sama caranya juga nanti seperti ini. Nah, kalian cari sendiri ya. Nah, kalian sudah tahu kan rumus-rumusnya. Nah, sekarang kalau saya memiliki sebuah fungsi f(x) sama dengan sin cos X kuadrat. Bagaimana turunan fungsinya? Nah, karena di sini ada fungsi X kuadrat, maka rumusnya itu begini. Ketika f(x) itu f(x) bukan f(x), y itu cos u, di mana u itu adalah sebuah fungsi, maka turunannya menjadi turunan dari fungsi tersebut. Kan di sini u, berarti turunan dari u dikali dengan cos tadi turunannya min sin kan, karena min sin, minnya ditaruh di sini dikali sin u. Begitupun untuk y sama dengan sin u. Y sama dengan sin u itu turunannya menjadi turunan dari fungsi u ini, tulis saja u aksen dikali dengan turunan dari sin. Turunan dari sin tadi kan cos, jadi cos dikali dengan cos dari u. Sehingga kalau kita memiliki soal turunan dari cos X pangkat 2, maka turunannya akan menjadi, kita turunkan dulu X kuadrat. Apa turunan dari X kuadrat? Turunan dari X kuadrat yaitu 2X. 2X dikali dengan cos tadi min sin, jadi minnya di sini dikali sin dari X kuadrat. Nah, seperti ini. Contoh lain, ketika ada soal itu disuruh mencari turunan dari fungsi f(x) sama dengan sin 4x. Nah, kita ketika mencari turunan dari sin 4x, kita cari dulu turunan dari 4x. Turunan dari 4x yaitu 4. Jadi kita tulis di sini 4 kali turunan dari sin yaitu cos. Jadi cos 4x. Nah, sehingga diperoleh turunan dari sin 4x itu 4 cos 4x. Itu pun juga ketika ada soal disuruh mencari turunan dari sin 5x plus 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian jangan bingung. Nah, ini itu sama saja. Kita akan mencari terlebih dahulu turunan dari 5x plus 2. Turunan dari 5x itu 5, sedangkan turunan dari 2 itu enggak ada. Turunan dari 2 itu 0, sehingga 5. Kita bisa menulis 5 dikali sin. Sin itu turunan dari sin itu cos, sehingga tulis cos 5x plus 2. Nah, sehingga diperoleh turunan dari sin 5x plus 2 itu adalah 5 cos kali 5x plus 2. Sekian ya, sampai di sini dulu
apa yang kita bahas. Lain kali kita akan membahas lebih jauh lagi tentang turunan fungsi trigonometri. Sampai jumpa, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.